Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Nasionalisme memiliki makna yang luar biasa jika kita hubungkan dalam sikap berbangsa dan bernegara. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara, kebangsaan atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan tentunya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kondisi sekarang? Di zaman serba teknologi yaitu era globalisasi seperti ini, rasa nasionalisme dinilai sejumlah kalangan mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar dan generasi muda yang lebih dikenal dengan kaum milenial. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan kita tidaklah akan menjadi masalah. Namun kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa. Orang bilang nasional itu terdisrupsi ya, itu bahasa kerennya orang bilang terdisrupsi. Ya sebenarnya tidak pernah kita secara serius untuk menakar apakah nasionalisme itu terdegradasi atau tidak. Cuma hanya melihat dari simptom-simptomnya saja bahwa anak muda kurang peduli, anak muda tidak lagi menghayati sejarah perjuangan bangsa, dan anak muda menjadi sangat konsumerisme, dia menjadi generasi penikmat, follower, begitu orang bilang. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah proses transformasi ya yang kita lihat sangat gambling apakah kita siap atau tidak. Mungkin dari sisi keunggulan komparasi kita punya, kekayaan hayati itu sangat luar biasa, melimpah ruah. Tetapi bagaimana kita menjadi unggul dalam bidang kompetitif itu menjadi pertanyaan, dan ini adalah berefek kepada nasionalisme kita, rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Rasa nasionalisme sangat penting dimiliki terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan, persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Namun dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi mudanya dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah dalam arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya. Sistem pendidikan yang berkembang sekarang saya pikir sudah diformat sedemikian rupa ya. Cuman aplikasi di lapangan ya tentu ada beragam tantangan, di mana ya mestinya format itu harus benar-benar update
mengikuti perkembangan zaman. Oke lah kita berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa. Tapi PR untuk kita semua juga bagaimana memformat itu, mengemasnya semenarik mungkin. Jangan lagi ada dogma-dogma yang kita bangun terhadap anak muda yang nggak eye-catching. Ya, anak muda hari ini dia sangat larut dengan gadget. Jadi apa-apa dia gadget. Nah, untuk bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget, kita harus menawarkan sesuatu yang menarik. Ya. Berbicara tentang sejarah, mungkin kita bisa format dalam video pendek, ya, yang membuat mereka menoleh dan berpikir, wah ini asik juga, mengedukasi juga ini. Sehingga apa yang tersaji di sana teresap. Ya. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk meningkatkan nasionalisme kita bisa juga menjadi contoh atau menjadi pelopor bagi generasi muda bagaimana kita sebagai warga negara bisa meyakinkan kepada dunia internasional bahwa kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu yang hal-hal yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan nasionalisme kita, sehingga pengangguran nantinya bisa kita kurangi, kemudian kemiskinan juga kita bisa bantu kurangi. Nah, hal itulah yang menjadi fokus daripada pemerintah. Kita bisa sebagai warga masyarakat itu untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mengentaskan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas SDM kita sebagai warga negara Indonesia. Penurunan rasa nasionalisme tentunya ada faktor penyebabnya, yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dari lingkungan kita, dari dalam negara kita. Salah satu contoh, mungkin para orang tua tidak memberikan contoh untuk memupuk rasa nasionalisme dari masih kecil. Nah, kalau faktor eksternal adalah faktor arus global dan teknologi yang semakin canggih. Di sana sebaiknya kita para orang tua harus untuk memupuk rasa nasionalisme yang kita tentang rasa global ini dengan cara misalnya kita tingkatkan budaya kita tingkatkan, artinya kita memberikan kepada anak-anak kita kaum milenial pelatihan budaya kita. Kalau faktor internalnya adalah mari kita generasi senior tentunya memberikan contoh yang baik, yang juga tidak merongrong pemerintah misalnya, apalagi khas dari pemerintah seperti contoh korupsi gitu misalnya, jangan. Antisipasi semakin memudarnya rasa nasionalisme, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran di sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan, menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan di sekolah. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam upaya tersebut adalah dapat dengan sistem berkelanjutan atau dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dengan demikian, rasa nasionalisme dalam diri pelajar, generasi muda akan terus berkembang. Ini yang harus kita duduk bersama semua elemen bangsa untuk mendiskusikan apa format yang paling bagus untuk menukangi anak muda ini agar menghargai, sehingga timbul rasa memiliki, ya, bahwa sejarah ini, bangsa ini sejarah mahal. Bapak bangsa kita menggadaikan nyawanya, ya, mengorbankan dirinya, keringat dan darah, ya, untuk mencapai kemerdekaan. Nah, sesuatu yang harus kita petik dari sana adalah bagaimana kita mengamini tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah,
ini PR besar untuk anak muda semua di tengah tantangan zaman yang sangat abstrak, ya, sehingga kita benar-benar siap menghadapi masa depan nanti ketika tightnya kompetisi, begitu banyaknya produk-produk internasional membanjiri pasar lokal dan kita seperti tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Kalau masalah pendidikan, khususnya pendidikan PMP atau moral Pancasila itu sangat dibutuhkan sekali. Karena di sana ada 5 dasar kekuatan, 5 dasar Pancasila dari negara kita Indonesia. Kalau itu sudah tertanam dari 5 sila itu, yang Tiang yakin kaum milenial akan lebih meningkat. Marilah kita lebih banyak memberikan pendidikan, khususnya untuk pendidikan PMP-nya, yaitu pendidikan moral Pancasila. Untuk menghindari paham radikalisme atau tadi yang saya sebutkan yang kedua itu adalah menghindarkan diri dari paham radikalisme itu, salah satunya untuk warga masyarakat Bali kami harapkan agar menghindari paham-paham yang mungkin kita lihat paham-pahamnya itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, di mana sekarang banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang sudah terkecoh dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ada yang tidak mengakui adanya Pancasila. Nah, hal demikian itu kita perlu bangun, kita perlu tingkatkan lagi paham Pancasila itu kepada warga masyarakat, terutama anak-anak muda atau generasi muda, atau dari tingkat anak-anak itu kita perlu lebih tingkatkan lagi pengetahuannya terkait dengan Pancasila. Nah, ini terkait dengan paham nasionalismenya agar tidak tergerus nantinya ke paham-paham radikalisme. Ada 3 karakter utama remaja di Indonesia dalam sikap berbangsa dan bernegara, yaitu idealis, adalah golongan remaja yang mempunyai sikap idealis, selalu merasa bahwa segala permasalahan di Indonesia dapat diatasi dan Indonesia juga mampu menjadi negara yang lebih baik. Kedua, pragmatis, adalah golongan remaja ini cenderung bersikap pasif atau cuek-cuek saja dengan keadaan bangsanya karena mereka berpikiran bahwa kontribusi mereka kepada negara juga harus sebanding dengan kontribusi negara kepada mereka. Ketiga, realistis, adalah golongan remaja yang bersikap realistis, cenderung bersikap pesimis terhadap masa depan bangsa karena melihat kenyataan tentang berbagai permasalahan di Indonesia yang semakin hari semakin rumit serta memiliki rasa nasionalisme yang rendah. Kedudukan generasi muda atau remaja secara alami akan menjadi pemegang kekuasaan, jalannya kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa di masa yang akan datang. Sedangkan generasi mendatang masih sangat memerlukan dorongan bermutu dengan bermodal sifat nasionalisme dari para pejuang kemerdekaan maupun pahlawan nasional. Entry point-nya di sisi pendidikan pastinya, ya, karena itu harus dipupuk dari usia dini, bagaimana pemahaman tentang religi itu menjadi sangat menjiwai anak bangsa, sehingga ini menjadi barrier untuk masuknya paham-paham yang sangat berpotensi menciptakan sekte-sekte yang membuyarkan republik ini. Jadi harapannya kita seperti itu. Nah, terkait dengan momen demi momen tentu harus kita manfaatkan benar, karena momen itu adalah setiap cerita tentang sejarah etapa kebangsaan, dan itu bisa memberikan inspirasi dan pendidikan mengenang, ya, kemudian menjadi patron para pahlawan itu kepada anak bangsa, sehingga ya anak-anak sekarang tidak melulu larut kepada tokoh-tokoh komik internasional, ya, seperti Marvel dan sejenisnya, tapi kita punya lakon yang patut digugu dan ditiru dari sejarah para pahlawan, ya, seperti Gusti Ngurah Rai yang begitu sangat nasionalis, berjuang sampai titik nadir
Dan ini sangat menginspirasi sebenarnya. Ini PR besar kita semua untuk melakukan sosialisasi, brainstorming kepada anak muda bahwa ada kepentingan lebih tinggi dari media individual, yaitu adalah cerita tentang negara ini. Teknologi yang canggih ini tentunya sangat membahayakan, dan tentunya akibat dari menurunnya rasa nasionalisme itu adalah dari media sosial atau teknologi yang canggih. Kenapa? Seperti contoh, ada anak-anak yang begitu asik menonton artinya HP, melihat HP dengan permainan game. Mereka begitu asiknya permainan game yang akhirnya melupakan segalanya. Yang tiang rasakan, permainan game itu adalah terlalu banyak, apalagi boleh tahu, tetapi jangan terlalu maksimal sampai melupakan permainan lokal kita. Seperti contoh, permainan lokal kita yaitu main kasti, ada main cingklak, ada main bekel. Nah, itu dilupakan. Justru kita tanamkanlah dari kecil, dari dini, dengan adanya teknologi yang canggih, supaya anak-anak tidak asik bermain game sampai melupakan permainan lokal kita, yang tentunya ini pun akan dari dini menimbulkan memudarnya anak-anak untuk rasa nasionalisnya. Di poin-poin yang mesti diperhatikan oleh generasi muda adalah yang pertama terkait dengan bagaimana kita meningkatkan nilai nasionalisme kita. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh paham radikalisme. Nah, dua hal ini merupakan hal yang prioritas yang mesti kita sebagai warga negara kita lakukan. Jadi yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan nasionalisme kita itu terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang warga negara yang mampu berjuang untuk meningkatkan citra positif Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mungkin kita sebagai warga negara kita bisa menjadi seorang pelopor yang bisa meningkatkan atau mensejahterakan kehidupan warga negara. Contohnya seperti kita menjadi seorang entrepreneur mungkin di bidang kegiatan usaha, sehingga salah satu poin daripada nasionalisme itu yaitu meningkatkan sumber daya manusia ataupun taraf hidup warga Indonesia itu bisa ditingkatkan dengan cara demikian. Perjuangan di masa sekarang ini memang tidak harus memegang senjata melawan musuh yang nyata berupa tentara asing, tetapi musuh yang nyata berupa kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Ketidaktertiban dan ketidakadilan juga merupakan musuh yang nyata bagi kita. Remaja sebagai pelaku kegiatan budaya dalam masyarakat dan negara perlu banyak menerima jiwa nasionalisme. Hal itu berkenaan dengan generasi tersebut merupakan pihak yang harus lebih banyak dalam berkiprah di masa depan. Penanaman nilai-nilai nasionalisme tersebut tidak harus melalui bidang tatar atau bidang ajar secara khusus, namun dengan pembudayaan pada setiap aktivitas kemasyarakatan ataupun kenegaraan dapat dijadikan sebagai wahana yang begitu efektif. Rasa nasionalisme sangat penting sekali bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera di tengah-tengah arus globalisasi yang semakin hari semakin menantang negara Indonesia. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dari warga negara, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan tetap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara atau generasi muda akan membuat perilaku positif dan terbaik untuk bangsa dan negara, kebarat-baratan, dan sebagainya. Di dalam pembangunan kita sebagai anak muda
perlu berkreativitas. Berkreativitas itu dalam artian pada sisi akademisi mungkin kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dari segala lini. Contoh seperti saya di bidang perhotelan. Jadi kami dalam menyikapi kreativitas di bidang akademisi ini, kami membangun generasi-generasi muda itu yang terampil. Bagaimana mereka itu bisa memiliki kualitas SDM yang bisa nantinya bersaing secara global. Jadi dengan demikian kreativitas ini saya yakini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan kegiatan yang saya lakukan khususnya di perhotelan ini bisa membantu banyak masyarakat. Tentunya dengan pola-pola yang kita lakukan ini merupakan pola yang khusus yang dimana kita meningkatkan SDM dengan cara melatih, kemudian kita lakukan juga bagaimana kita bisa lakukan prakteknya itu di lapangan, di industri. Terutama kita cari peluang-peluang supaya dapat mereka itu prakteknya itu langsung di luar negeri. Nah, kemudian setelah itu kita sekarang kampanyekan bagaimana kompetensi. Jadi kita harus lakukan pengukuran dari pihak ketiga atau penilaian dari pihak ketiga itu dengan uji kompetensi. Baik itu dengan uji kompetensi kemampuan mereka di dalam menguasai materi keilmuan atau pelatihan, dan bagaimana kompetensi mereka terkait dengan uji kompetensi di bidang profesi mereka. Kedepannya kaum milenial ini adalah penerus generasi bangsa kita. Harus kita memberikan contoh sebagai generasi senior, memberikan contoh, luangkanlah waktu untuk anak-anak kita. Seperti contoh, jangan bermain terlalu maksimal di HP dengan permainan gamenya. Juga jangan melupakan ciri khas makanan daerah kita, jangan melupakan budaya kita yang sudah asik dari arus global, dari teknologi yang canggih. Budaya orang luar, budaya dari luar sudah masuk ke pemuda kita, ke milenial kita, sampai melupakan segalanya. Bicara tentang milenial ini semakin menarik ya, karena milenial itu adalah kaum yang lahir di tahun 80. Dalam pada masa itu komputer betul berkembang. Bicara tentang komputer ini kita bicara internet ya. Ketika globalisasi berkembang, maka budaya itu menjadi cross culture. Budaya barat sangat mendominasi, timur tengah juga mendominasi. Nah, saya setuju jika agama itu menjadi barrier ya untuk kita semua dalam menghadapi tantangan zaman. Karena dari sisi agama lah kita bisa tersadar bahwa ada kepentingan domestik yang lebih besar ya. Kita mempunyai tugas untuk menghidupkan perekonomian dalam negeri, menghargai UMKM, menggunakan produk-produk buatan Indonesia yang semakin terpikirkan. Saya kira milenial mempunyai tugas berat untuk itu, karena tawaran dari luar semakin menggila. Ada produk-produk Cina yang sangat memberikan pilihan, tentunya dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah. Tapi bila mana ini terjadi dan dibiarkan, maka Indonesia tidak akan berprestasi dalam perekonomian dunia. Jadi harus ada kesadaran dari negara-negara maju untuk memberikan privilege kepada negara berkembang dari sisi internalnya kita secara sadar untuk membangun rasa nasionalisme kita menggunakan produk dalam negeri. Nasionalisme dan patriotisme itu muncul apabila ada suatu faktor pendorong, seperti pengklaiman kebudayaan daerah Indonesia oleh Malaysia beberapa waktu yang lalu. Namun seiring dengan meredanya konflik itu, nasionalisme dan patriotisme pemuda kita juga berkurang. Ironis memang bila kita bandingkan dengan semangat dan usaha gigih para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa, raga, dan hartanya. Perlu disadari bahwa fungsi pendidikan sangat berperan penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda.
Pembiasaan bangga sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan keelokan negeri dengan segala kekayaan dan pesonanya merupakan langkah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Sejak dini kita perkenalkan pada generasi muda kita produk negeri kita, bahasa kebanggaan, bendera negara, dan perjuangan para pahlawan kita untuk udara merdeka yang kita hirup sekarang. Faktor utama memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme generasi harapan bangsa ini terutama disebabkan oleh contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan oleh generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Untuk rutinitas peringatan upacara bendera Hari Kemerdekaan itu bagi pemerintah dan bagi warga masyarakat Indonesia, bagi kami itu adalah suatu hal peringatan rutinitas. Jadi ini penting dilakukan untuk mengenang bagaimana kita menjadi negara yang sudah merdeka, sejarahnya itu kita bisa dalami, sehingga dengan rutinitas tersebut itu juga mengurangi atau mengurangi paham radikalismenya, sehingga lebih meningkatkan nantinya jiwa-jiwa Pancasilaisnya. Jadi hal ini juga perlu dilakukan. Jadi Hari Kemerdekaan bagi pemerintah dan warga masyarakat itu merupakan suatu peringatan rutinitas. HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh kaum milenial khususnya, yang juga sudah banyak mendapat undangan dari masyarakat untuk memupuk rasa nasional kita untuk lebih meningkat, karena inilah daripada bermain di teknologi yang canggih, selalu bermain di teknologi yang canggih, maka kita bermain di permainan lokal kita. Cerita dari riwayat kebudayaan yang dulu ya, itu kita bisa berpatronisasi saat Hindu dan Buddha itu begitu akur ya. Kenapa kita tidak bisa ya, dalam pemikiran modern seperti sekarang ini? Bahkan orang zaman dulu pun, zaman kerajaan bisa melakukan itu ya. Zaman Sriwijaya, Majapahit, kenapa sekarang ini kita harus terpecah belah dengan isu yang sama? Berbagai faktor bisa saja menjadi penyebab memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, seperti sikap keluarga dan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Terkuaknya berbagai kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah membuat generasi muda kecewa terhadap kinerja pemerintah. Sikap etnosentris di kalangan generasi muda sehingga hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tertinggalnya Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan membuat mereka tidak bangga menjadi bagian Indonesia, serta demokrasi yang melewati batas etika dan moral dan paham individual dari Barat mengikis rasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini tentunya memang tidak secara langsung berdampak terhadap rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Untuk itu, sebelum rasa nasionalisme itu benar-benar hilang, dituntut kolaborasi yang apik dan berkesinambungan dari keluarga, para pendidik, pemerintah. Dalam keluarga, tanamkan rasa cinta kepada bangsa dengan memberikan tauladan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya sejak dini.
Begitu pula di lingkungan pendidikan, berikan pelajar kita pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan moral dan etika, sehingga mereka tidak mudah menyerap nilai-nilai negatif. Laksanakan upacara dengan khidmat di sekolah.